rekapitulasinya, ya nonton video ini sampai selesai ya. Nah teman-teman, jadi kemarin tuh kan saya cerita bahwa saya tuh kan mau pesan mobil. Nah ternyata kan saya ditipu tuh ya, bisa disebut ditipu gitu ya sama dealernya. Saya mau ngambil Expander Cross, tapi ternyata uang muka udah masuk, tapi ternyata surat pemasaran kendaraannya itu nggak keluar. Jadi kalau teman-teman pesan mobil itu biasanya kan kalian kedatangi dealer dulu kan, kalian milih mobilnya, warnanya, ketersediaannya segala macam kan. Nah kalau saya kebetulan waktu itu karena nggak ada kendaraan buat muter-muternya gitu kan, nyari mobilnya ke dealer-dealer gitu kan istilahnya. Jadi saya tuh pesan semua itu via telepon aja gitu, karena saya pikir kan ini kan beli mobil baru, beda sama mobil bekas yang harus dicek apanya. Ini kan enggak ya, jadi saya pikir ya udahlah percaya aja sih gitu kan. Pasti bagus lah gitu kan, nggak mungkin ada yang aneh-aneh gitu. Lagi pula kalau ada ada aneh-aneh di mobilnya tuh kan masih bisa diganti baru lah, bisa dibilang gitu kan. Jadi ya udah pesanlah saya tuh via telepon gitu kan, saya teleponin aja ke dealernya, dan saya berhubungan sama salesnya tuh ya via ini aja, via telepon kayak gitu, nanya-nanya gimana jenisnya, terus deal harganya, terus saya nego-nego si mobilnya harganya lah gitu, intinya sih gitu. Terus kayak nego-nego bonus segala macam kayak gitu kan via telepon tuh. Nah pas udah gitu, jadi pas udah beres gitu, orangnya tuh kan datang ke rumah nih, karena saya memang bilang bahwa saya nggak ada kendaraan nih buat pergi ke dealer. Nah udah gitu dia tuh minta yang DP itu langsung 5 juta DP-nya saat itu. Nah sayangnya karena saya tuh nggak ngerti gimana cara pemasaran mobil gitu ya, untuk mobil baru gitu ya, jadi uang 5 juta ini tuh langsung diterima aja sama orangnya, terus kayak dikasih kwitansi aja gitu kan. Padahal kan kalau di atas 1 juta tuh kan nggak boleh kita pakai kwitansi doang ya, itu harus ada surat penerimaan dari dealernya, surat resminya gitu kan, penerimaan bahwa kita udah ngasih DP untuk pemasaran kendaraan itu. Dan ternyata saya kan nggak minta karena memang saya nggak ngerti. Nah udah beres gitu, ternyata saya nunggu gitu kan kapan mobil ngomong, ya pokoknya ngomongnya manis banget lah dia tuh ya, udah kayak bonusnya mau dikasih anu, bahkan saya tuh udah custom minta apa kayak gitu kan. Expander Cross tuh kan biasanya di bagian kap mobilnya tuh kan suka ada tulisan Expander. Nah saya sama suami tuh nggak pingin ada yang kayak gitu kan. Terus kita udah kayak mesen pengen ada kamera dashcamnya kayak gitu kan. Jadi kita udah negoin customannya gitu lah ya, seolah-olah kayak itu tuh ada gitu kan. Terus dia tuh bakal udah nanyain kayak, ibu mau digendong tuh maksudnya dibawa pakai mobil derek gitu kan sih mobilnya, jadi biar kilometernya nggak jalan gitu. Apakah ibu mau diderek aja? Kalau diderek nambah 1 juta kayak gitu kata dia. Karena di dereknya tuh kita dari dealer yang lain bu, jadi kan ininya di kita tuh nggak ada yang ibu mau kata dia gitu kan. Jadi paling cina dibawa dari ini lain, dealer lain kata dia gitu. Oke, udah ngomongin hal yang kayak gitulah intinya. Sampai ternyata ketika sudah mau diambil mobilnya dengan waktu itu gitu ya, itu nggak ada mobilnya ternyata gitu kan. Dianya nggak bisa ngeluarin mobil itu. Jadi kan bodor ya gitu. Saya udah ngasih tenggat waktu, dia masih kayak main-main gitu kan. Beres akhirnya saya kan nyoba menghubungi dealer lain ya, dari merek lain ya. Nah dapatnya Honda BRV ini. Yang Honda BRV ini tuh dealer Hondanya tuh baik ya orangnya, dia tuh informatif banget gitu kan. Dia ngomong, saya cerita sih bahwa saya tuh kan mau pesan Expander Cross, tapi saya digituin sama orang kayak gitu kan, saya digituin sama dealer. Ya saya gimana nih saya bisa tahu bahwa saya tuh akan dapat mobilnya atau enggak kayak gitu kan. Terus dia bilang, bu DP-nya 1 juta kayak tadi kan 5 juta ya, ini kan saya DP-nya 1 juta aja kata dia gitu. Nanti bu udah pasti bu keluar kata dia gitu kan, nanti ibu dapat SPK-nya kan atas nama ibu pemesannya kayak gitulah pokoknya. Dan ternyata benar dia ngirim, bahkan ketika saya ngasih DP 1 juta pun itu saya dikasih kwitansi yang resmi dari dealer kayak gitu kan. Jadi udah nggak bohong-bohong lah ya istilahnya dia gitu. Udah gitu dengan estimasi tanggal kedatangan mobilnya pun sudah ada di SPK situ gitu kan. Kapan mobilnya bisa dikeluarin kayak gitu, kalau udah dikasih lunas gitu istilahnya gitu kan, pembayaran lunas segala macam. Jadi sebenarnya udah nggak ada masalah gitu kan. Nah sempat juga nih si dealer yang Expander ini gitu kan, dia tuh kayak ngancem gitu ke saya. Ngancemnya tuh gini, jadi saya kan butuh mobilnya buru-buru. Terus dia ngomong kayak, ibu kalau cancel di saya nanti sama saya nanti dihubungi ke semua dealer mobil yang ada di daerah Kuningan Cirebon, pokoknya ibu nggak bisa dapet kendaraan lagi kata dia gitu kan. Saya kan jadi sebel ya, maksudnya kok kan bukan saya yang nggak ngeluarin duitnya tuh udah siap gitu kan, tapi kan mobilnya kalau nggak ada ya nggak mau saya bayar lah, udah jelas gitu kan gitu. Nah dia seolah-olahnya kayak bahwa saya tuh kayak mempermainkan dia, terus kemudian dia yang mau kayak
ngancem balik gitu istilahnya gitu kan. Saya kan nggak terima ya digituin gitu kan. Terus karena saat itu saya belum dapat yang Honda ini sih saat itu ya, jadi saya tuh masih kayak nyari-nyari kan, saya mau kemana nih segala macam. Makanya ketika diancam gitu kan saya merasa, ih orang ini apa-apaan, saya udah tahu saya butuh buru-buru gitu kan, karena mau lebaran kan, karena maksudnya karena mau mudik sih intinya sih gitu. Terus saya hubungilah pihak dealer, bukan pihak dealer sih, saya sebut aja Mitsubishi lah kan, itu kan mereknya Mitsubishi ya. Saya hubungilah ke Mitsubishi centernya itu gitu kan, saya laporin tuh kelakuan si kepala cabangnya sama sales dari Mitsubishi ini di daerah saya itu gitu kan. Saya bilang bahwa saya dapat pengancaman segala macam gitu kan. Terus saya tuh cerita juga, jadi dia tuh kan, saya kan ngasih DP kan 5 juta nih kemarin. Nah dia tuh datang ke rumah untuk nge-cancel tuh, dia cuma ngasih uang 1 juta, katanya yang 4 jutanya lagi nanti ya Gus habis lebaran, karena kan masuk ke dalam kas dealer, kata dia gitu ya ngomongnya ya gitu kan, entah itu benar ataupun tidak gitu ya, masuknya kan ke kas dealer, jadi harus ada proses penarikan itu 4 hari apa 21 hari kerja lah dia bilang gitu. Intinya sih kalau paling cepatnya aja sebulan lah, intinya sih dia kurang lebih dia ngomongin gitu. Jadi kan saya mikir ini orang gimana sih gitu kan, saya udah mau ngambil mobil lain kan, uang saya kalau ketahan di dia kan lumayan gitu ya, itu 4 juta tuh bukan uang yang sedikit. Terus akhirnya ya udah saya lapor ke Mitsubishi itu, terus dari Mitsubishi-nya ternyata di follow up langsung. Jadi saya tuh nelpon sekitar asar gitu jam 3-an, itu sekitar jam 4 tuh saya langsung ditelepon tuh sama pihak Mitsubishi, dibilangin bahwa enggak Bu, enggak ada kok yang kayak gitu kan, kami langsung follow up ya. Dan ternyata langsung tuh sorenya juga jam 5-an tuh si dealernya tuh langsung hubungi ke saya, si kepala cabang sama si salesnya gitu ya. Dia bilang minta maaf Bu, kami nggak ada maksud untuk ngancam, kata dia gitu ya, intinya minta maaf. Terus udah gitu besok paginya, karena saya pikir kan ya udahlah gitu, udah orang dia bilangnya Pak ya, bahkan di telepon pun dia masih ngomong bahwa itu tuh masih ada proses ya Bu, nggak bisa langsung Ibu kalau minta uangnya langsung, kata dia gitu. Yang 1 juta kan udah dibalikin ya Bu kemarin, kayak gitu kan. Tapi kan maksud saya kan butuh semua kan, saya bayarnya juga cash kemarin gitu kan, kok pakai acara lama-lama kayak gitu. Mending saya kan nggak dapat surat pemesanan kendaraan ya, karena pas ketika nelpon ke Mitsubishi Center itu saya ditanya, Ibu udah ada SPK-nya belum? Ya kan saya nggak ngerti SPK apa gitu ya, apaan surat pemesanan kendaraan, nggak ada. Surat tanda terimanya ada nggak Bu? Nggak ada, saya bilang gitu kan, karena emang nggak ada sama sekali gitu ya. Memang dasarnya mungkin si orang ini tuh mau nipu-nipu gitu, mau lebaran lah intinya mungkin. Terus beres gitu, pagi-pagi besokannya lagi setelah saya lapor itu sore itu, dia tiba-tiba langsung datang ke rumah ngembaliin si uang 4 juta itu. Enggak sih, ya beberapa hari setelahnya sih, tapi dia datang pagi-paginya tuh, dia ngomong bahwa kita kekeluargaan aja ya Bu, jangan gini, soalnya kalau ada apa-apa saya ibu dengan pelaporan ibu gitu tuh. Ya intinya saya masih diancem ya, bahwa kayak pelaporan saya tuh bikin nanti posisi dia bahaya gitu kan, dia bisa dipecat, bisa diapa kayak gitu kan. Apalagi saya tuh mau nyobain naik pangkat Bu, kayak gitu-gitulah, mau dapat promosi, itu bisa jadi saya nggak dapet ke depannya karena laporan ibu gitu kan. Ya maksud saya kalau misalnya tahu kamu kalau mau dapat pangkat segala macam, ya coba kerjanya yang bener gitu kan, maksud saya. Karena kan saya juga sebenarnya nggak mau lapor-lapor gitu, tapi kan karena sayanya diposisikan dalam posisi kayak gitu, ya mau nggak mau dong saya akhirnya gitu kan. Nah gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman nih mau pesan kendaraan gitu kan ke dealer, datang ke dealer milih-milih mobil segala macam, itu ada namanya SPK, surat pemesanan kendaraan, dan tanda terima dari DP kita, itu pasti itu dapat kwitansi resmi dari dealernya gitu kan. Jadi nggak sembarangan tiba-tiba kita ngeluarin duit mau pesan-pesan mobil terus tiba-tiba nggak datang kayak kondisi saya kemarin gitu ya, itu nggak ada yang kayak gitu. Jadi benar-benar itu sih kayaknya murni memang orangnya emang nggak niat-niat banget untuk mesenin kayaknya gitu kan, karena memang si orangnya ngomong, Ibu kan dia sebenarnya sempat nawarin untuk kredit kan, tapi saya bilang saya nggak mau, kata saya gitu kan. Terus dia mungkin ngecek kali, terus dia ngomong, Ibu selama ini nggak pernah pesan kendaraan ya, kata dia gitu. Nah ternyata kan saya sebenarnya pernah tuh saya nyicil motor kan, motor Honda kan. Terus tapi ternyata data itu tuh nggak ada katanya gitu, berdasarkan nama saya tuh nggak ada di data manapun, kata dia gitu. Emang saya kan nggak pernah pakai pay letter atau kartu kredit segala macam gitu kan, jadi memang katanya datanya nggak ada. Terus alasannya dia ya kalau orang kayak ibu tuh jadinya susah, apakah kalau misalnya mau ya intinya sih mau dikeluarin mobilnya atau enggak kayak gitu. Padahal kan maksudnya harusnya nggak ngaruh, orang kan saya mau bayar langsung gitu ya, harusnya ya udah gitu kan, tapi enggak, dia kayak gitu. Jadi makanya ya
ya hati-hati juga ya sama yang modelan kayak gitu. Emangnya harus kalau pesan mobil itu harus ada SPK sama bukti pembayarannya itu harus full gitu. Karena yang di Honda ini saya DP langsung 1 juta gitu kan, itu langsung SPK keluar gitu kan. Terus saya bisa lihat datanya karena kan emang saya nggak datang ke sana, jadi dia ngefoto ini bu, fotonya kata dia gitu, SPK-nya, terus udah gitu ini tanda bukti pembayarannya, itu resmi karena tanda tangan dan capnya pun bukan tanda tangan dan capnya sales ya, maksudnya itu langsung dari dealer gitu kan, berarti kan memang ya bukan dia yang ngurus gitu istilahnya gitu kan. Jadi ya saya seneng karena jadinya kan mobil saya cepat keluar, cuman ya emang itu keluarnya itu bukan di waktu yang saya mau, kan maunya saya kan sebelum lebaran ya, ini tuh sekitar 2 atau 3 hari kalau nggak salah, saya lupa gitulah pokoknya setelah lebaran gitu kan. Jadi saya sempat mudiknya itu ya pinjem mobil orang punya mobil orang, cuman ya kecewa aja di situnya. Terus kan saya sempat nyari-nyari tahu kan gitu kan, ngobrol-ngobrol nih sama sales dari Honda ini kan, bahwa dia ngomong itu udah kayak udah terkenal banget nih. Jadi kan Mitsubishi itu kalau nggak salah ada 2 atau 3 perusahaan dealernya yang paling terbesar gitu ya. Nah si X ini tuh itu tuh udah kayak terkenal banget ya tuh. Jadi kalau misalnya jadi kan konsumen yang dipermainkan sama saya itu ternyata banyak yang ngelaporin hal kayak gitu kan. Terus udah gitu ketika nanti jadi kan kita kan ketika pesan mobil tuh kan nggak langsung jadi STNK ya, kita kan dikasih STNK sementara gitu kan, dan itu kan masa berlakunya 1 bulan. Itu tuh untuk jadi STNK benernya tuh lama banget katanya tuh gitu. Jadi udah sering ada laporan ke situ gitu, STNK yang benernya nggak jadi istilahnya mobil tuh bisa dipakai sebulan, udah gitu kan bisa disebut susah ya, di jalan tuh pasti diberhentiin polisi karena kan ada bulan sama tahunnya kan. Terus kalau udah lewat dari sebulan kan ya pertanyaan dong gitu kan, kamu kok masih jalan tapi nggak punya plat resminya kayak gitu. Jadi udah sering, udah terkenal kan dia ngomong gitu ke saya. Makanya saya pikir oh iyalah, jadi ngeh gitu ya kalau sekarang gitu ya dengan kondisi itunya kayak gimana gitu kan. Karena ya memang gitu ternyata orangnya gitu kan, si dealernya itu tuh memang kayak suka bikin masalah. Padahal saya tuh ketika lagi nge-searching gitu kan, ngeliat-liat dulu gitu kan di review segala macam, itu bisa disebut ya dealer Mitsubishi yang besar gitu kan. Jadi saya pikir harusnya tidak ada masalah, ternyata justru malah kena masalah karena dealernya gede ini gitu. Jadi ya segitu aja lah informasi dari saya. Kalau misalnya teman-teman punya pertanyaan tentang gimana cara pesan mobil segala macam, bisa ditulis di kolom komentar gitu kan, biar maksudnya sama-sama lah. Kadang-kadang kan maksudnya saya pun nyari video yang kayak gini gitu kan ketika lagi mau ngambil mobil tuh, karena kan saya juga nggak tahu ya gitu cara mau pesan mobil tuh kayak gimana gitu kan. Nggak paham regulasinya gitu kan, terus apa aja yang harus dinegoin gitu kan. Kita bisa nego harga nggak sih gitu kalau misalnya pesan mobil, dan ternyata bisa gitu kan, kita tuh bisa nego harga, nego bonus-bonusan segala macam kayak gitu-gitu. Jadi memang nggak kayak di pasar aja gitu kan, di pasar, karena kan mereka juga sebetulnya nyari customer ya. Mereka tuh kan tidak mungkin tidak hidup dari customer. Jadi kalau customer duitnya misalnya ya buat beli mobil cuma ada 200 juta gitu, sedangkan mobil X itu harganya lebih gitu kan, itu bisa nego-nego gimana caranya aja sama si dealernya kayak gitu. Ternyata saya baru tahu karena saya sudah pesan mobil gitu teman-teman. Jadi kalau teman-teman punya tips and trick gitu ya dalam pemesanan mobil kayak gimana, atau enggak misalnya kayak dealer apa nih yang paling bagus gitu kan, customer service-nya segala macam gitu kan. Kalau customer service-nya sih saya Mitsubishi pun saya pikir dia nggak ada masalah ya. Yang jadi bermasalah tuh kan sebenarnya ke cabangnya. Jadi hati-hati aja kalau pilih-pilih cabang gitu. Mungkin nanti next video saya akan ceritain gimana kalau misalnya beli mobil dalam bentuk kredit ya, itu kan beda lagi ternyata. Karena saya sempat ngobrol-ngobrol tuh ya gitu. Jadi saya kena ditipu ya. Itu tuh dia ngomong kalau misalnya cash itu dia barangnya nggak ready bu, tapi kalau ibu kredit barangnya ready gitu, sempat gitulah, ada gitu-gitunya. Yang penasaran nanti ikutin video saya selanjutnya ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.